Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana bijahi sayyidil wujud sayyidil kaunaini wa thaqalain sayyidil arabi wal ajami sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bijahi ulama'illahil amilin awliya'illahis salihin khususan مؤلف هذا الكتاب مقدمة القانون الأساسي الشيخ رئيس الأكبر مؤسس جمعية نهضة العلماء كي حجي هاشم أشعري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat sehat wal afiyah sehingga kita bisa mengaji, mengkaji beberapa ilmu-ilmunya Allah sebagai langkah kita menuju ridhonya dengan kesempurnaan iman dan Islam sehingga kita memiliki dan meraih kebahagiaan fid dunya hatta akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu kitab yang judulnya Muqaddimah Qanun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai satu landasan bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang disusun langsung oleh Raisul Akbar, yaitu Hadrat Syekh Al-Alim Al-Fadil Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, kakeknya Gus Dur, Ki Ambana Gus Dur. Beliau adalah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa kita mengkaji kitab ini? Sebagai salah satu bentuk penghormatan kita, penghargaan kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang saat ini berada di usia 96 tahun, tepatnya tanggal 31 Januari 2022, hari Senin besok ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama yaitu usia 96 tahun. Jadi sebagai bentuk kita menyambut atau memperingati hari lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita mengkaji kitab yang disusun, yang ditulis oleh muassis, pendirinya Raisul Akbar Kiai Haji Hashim Ash'ari, dengan penuh harapan mudah-mudahan kita mendapat barakah dan karamah aliran ilmu beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beliau memiliki gelar Hadrat Syekh. Gelar Hadrat Syekh itu dimiliki oleh seseorang dulu di zamannya, yaitu
paling tidak orang yang sudah memiliki atau hafal ribuan hadis. Beliau alhamdulillah 6 kitab kutubus sittah beliau hafal. Coba. Bukan hanya 1 kitab Sahih Bukhari yang ribuan hadis. Sahih Bukhari ribuan hadis. Muslim ribuan hadis. Tirmidzi ribuan hadis. Ya. Ibnu Majah ribuan hadis. Coba 6 kitab kutubus sittah hadis beliau hafal. Berarti puluhan ribu hadis beliau hafal. Sehingga beliau memiliki kekayaan intelektual, wawasan keislaman yang luas. Sehingga dipadukan dengan spiritual yang tinggi, ruhani yang cemerlang, sehingga mampu memberikan yaitu pelayanan prima terhadap masyarakat, terhadap umat Islam, khususnya warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Nah, saat ini kita mengkaji karya beliau sebagai bentuk satu penghormatan kepada beliau dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Qanun ini, Qanun Asasi ini dimulai dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Coba bayangkan. Di sini ada ratusan ayat Al-Quran. Berarti secara implisit ketika beliau menyampaikan ayat Al-Quran, hafal. Berarti bisa dipastikan juga beliau hafal Al-Quran. Ki Hasyim Asy'ari. Bukan hanya hafal kitab hadis, kutubus sittah, tapi Al-Quran menguasai. Nah, di kitab ini diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita akan coba mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang beliau sajikan dalam kitab ini. Tidak semuanya kita pilih beberapa ayat-ayat yang penting, dirasa penting, semuanya penting, tapi yang paling mudah untuk kita terjemahkan dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Surah Al-Ahzab. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul kirim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Beliau menyajikan ayat Al-Quran yang bunyinya adalah Ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wahai nabiku. Ya, siapa yang dimaksud nabiku? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ini berfirman kepada Nabi Muhammad, Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku. Kata Allah, Inna arsalnaka, inna sesungguhnya arsalnaka, aku mengutus engkau, aku utus engkau ke alam dunia ini syahidan, sebagai saksi. Sebagai saksi. Saksi artinya seseorang yang melihat, menatap dan menyaksikan. Orang sebagai saksi berarti orang tersebut melakukan penginderaan, pengalaman dan sebagainya. Orang sebagai saksi berarti dia mengetahui. Nah, jadi Rasulullah SAW diutus ke dunia ini sebagai saksi. Saksi bagi siapa? Saksi bagi perilaku perbuatan umat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sebagai saksi, tentunya Rasulullah SAW diberikan bekal. Bekal apa? Bekal ilmu.
Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah ke dunia yang pertama sebagai syahidan, sebagai saksi ya, bagi kita. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kita dan kelak juga akan memberikan persaksian kepada kita. Oleh karena itulah kula buan panjenengan kita semua ketika saat ini kita senantiasa mengikuti jejak Rasulullah. Kita senantiasa cinta membaca salawat kepada Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bersaksi kalau itu umatku yang cinta kepada aku. Nah, jadi kan moga-moga kita setuju iya ke umat Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma amin. Syahidan sebagai saksi. Yang kedua, wa mubasysyiran, yaitu sebagai pembawa berita gembira. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi sebagai membawa berita. Tidak semua berita yang dibawa, tapi berita yang menggembirakan. Karena kadang beda kabar, tapi kabar tak menyenangkan. Banyak pun berkabar, tapi kabar tak menyenangkan. Dan ini kabar yang menyenangkan, menyejukkan hati umat dan menyejukkan hati manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mubasysyiran, membawa berita gembira. Oleh karena itulah Rasul menyampaikan dengan cara yang menggembirakan. Coba bagaimana Rasulullah menyampaikan pesan-pesan Allah dengan cara menggembirakan umat. Tidak menyinggung hati umat. Bahkan Rasulullah dengan penuh kesabaran menyampaikan risalah Allah, ajaran Allah. Dicaci maki Rasulullah, dilempari batu Rasulullah, bertahan Rasulullah, bahkan Rasulullah mendoakan. Lah, inilah yang dikenapakan menyampaikan dengan cara menggembirakan umat. Umat digembirakan. Mungkin gembiranya dia tidak rasakan seketika, tapi gembiranya dia rasakan di kemudian hari. Suatu ketika ada satu utusan dari kampung sebelah ya. Satu kampung, satu suku ya, di kampung lah, suku. Suku itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala paceklik ya. Paceklik yaitu tidak hujan. Sehingga masyarakatnya di kampung tersebut yang gemuk kurus. Yang kurus sakit, yang sakit mati. Karena tidak ada asupan gizi. Paceklik sobung, kering semuanya, kering semuanya, tidak ada hujan. Berbulan-bulan tidak ada hujan. Akhirnya ada satu utusan dari suku tersebut, kampung tersebut, dia menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan matur kepada Rasulullah, ya Rasul, masyarakatku di kampungku yang gemuk pada kurus, yang kurus pada sakit, yang sakit pada meninggal ya Rasulullah. Kenapa? Karena paceklik berlama-lama, karena tidak ada hujan, sehingga tidak ada yang dimakan ya Rasul. Terus doakan ya Rasul, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun hujan. Rasulullah orang yang dekat kepada Allah. Rasulullah tugasnya memberikan mubasysyiran, berita gembira, menggembirakan kepada seseorang, kepada umat. Langsung mengangkat tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkat, didoakan, belum pulang di suku di sana, di daerahnya, di kampungnya hujan deras. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyejukkan umat, selalu memberikan kesejukan kepada umat. Wa nadhiran. Dan yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini diutus oleh Allah wa nadhiran, sebagai pembawa peringatan, sebagai pemberi peringatan. Nadhiran, memberikan peringatan. Ketika umatnya salah, diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umatnya berada di jalan-jalan yang tidak diridhai Allah, diberikan peringatan. Makanya sunnah-sunnah Rasulullah itu semua peringatan kepada kita semua. Rasul memang dilahirkan untuk memberikan peringatan bagi umatnya ke jalan yang benar.
Kemudian wada'iyan ilallah, dan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wada'iyan ilallah, untuk mengajak umat ilallah, untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Yacek ke jalan Allah. Karena banyak orang ngacek tapi tak yacek ke jalan Allah. Ini mengajak umat, tonton. Diberikan petunjuk oleh Rasulullah, dituntun ke jalan yang benar. Tonton ke jalan Gusti Allah. Saya tak selamat, selamat. Saya sesat, selamat. Ben Gusti kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak benar diperkenalkan kepada Allah. Ya. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan tauhid di kota Mekah kurang lebih sebanyak 13 hingga 15 tahun Rasulullah berada di kota Mekah, yaitu memantapkan tauhid yang awalnya mencipta atau menyembah kepada patung Latta, Uzza dan semacamnya. Rasulullah hadir, itu sesat, diajari oleh Rasulullah. Tuhanmu bukan patung, Tuhan kita bukan patung, tapi Tuhan kita adalah Allah. Yang tidak tahu Allah, tidak kenal Allah, Rasulullah datang diperkenalkan kepada Allah. Bi'idnihi, tentunya dengan izin Allah. Jadi Rasulullah SAW mengajak manusia umat ke jalan Allah bukan hanya kehendaknya, tapi bi'idnihi, memohon petunjuk dan izin Allah. Sehingga apa? Orang yang diajak mau, orang yang diajak senang. Oh, kok ada orang yang diajak, misalnya pamannya sendiri, ini sendiri, banyak orang yang tidak mau. Awalnya tidak mau, tapi akhirnya mau. Dirinya mungkin tidak mau, tapi karena doa Rasulullah, bukan hanya untuk dirinya orang tersebut, tapi untuk keluarga-keluarganya, keturunannya. Apa kata Nabi? Ketika Jibril menawarkan bala bantuan, ketika Rasulullah dilempari oleh orang-orang Taif, apa kata Nabi? Jangan Jibril. Kalau engkau tumpahkan gunung itu, mati semua Jibril. Aku ingin doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau memang orang ini tidak ikut aku, saat ini Allah belum berikan petunjuk, mungkin keturunannya 10 tahun yang akan datang, dia bisa ikut agama Islam. Jadi ke depan cakrawala berfikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sampai saat ini Islam menjadi mayoritas dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah, dan tentunya mudah-mudahan semakin berkualitas mengikuti jejak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ditugas ke dunia ini, wasirajan munira, wasirajan sebagai lampu, munira yang memberikan cahaya. Karena kadang lampunya ada, tapi king tak memunculkan cahaya. Kenapa? Karena lampunya tidak ada energi dengan listrik. Karena boleh saya peke lampunya. Fokus mon lampuna, merkuri, besar, tapi mati. Apa perlunya lampu kalau tidak hidup, tidak bercahaya? Jadi Rasulullah dihadirkan untuk memberikan penerang yang mencahayakan, memberikan penerang di dalam hati umat. Nah ini ayat ini. Nah, kenapa Ki Hasyim Asy'ari menyampaikan ayat ini dalam Qanun Asasi? Ini menjadi landasan bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama hadir di tengah-tengah umat, khususnya berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama sebagai syahidan. Sebagai syahidan apa? Saksi keberagamaan yang ada di Indonesia, saksi keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan yang ada di Indonesia. Ini bisa dibuktikan bagaimana ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berjuang melawan penjajah. Bagaimana ketika resolusi jihad, para kiai dan santri berjuang melawan sekutu Inggris.
di Surabaya, pertempuran Surabaya, sehingga memenangkan peperangan. Itu semua karena untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi syahidan. Syahidan bukan hanya menyaksikan, tidak, tapi membela. Itu namanya saksi. Saksi adalah memperkuat, ya, apa yang dia yakini itu benar. Nah, itu benar. Berarti Indonesia ini juga didirikan oleh para ulama-ulama, pejuang-pejuang kita. Jadi tidak sembarangan Indonesia. Tak bersarang negara Indonesia ini kan didirikan banyak campur tangan para pejuang dan juga ulama-ulama Jamiah Nahdlatul Ulama. Sampai saat ini NU tetap mempertahankan bahwa NKRI harga mati. Kenapa? Karena memang membela pelaku sejarah, bukan pengamat sejarah, ulama-ulama Jamiah Nahdlatul Ulama, tapi pelaku sejarah. Sehingga orang-orang Inggris banyak yang heran, ya. Peperangan terjadi di Surabaya, panglima perang. Biasanya di dalam rumus peperangan, panglima tidak boleh dibunuh. Tidak boleh. Panglima diamankan. Tak boleh. Tepak Garing Indonesia, orang-orang NU, orang-orang santri semuanya, orang tak biasa perang, ya, mun acarok sering, nah, tak bisa perang, tawuran. Apa kata orang Inggris? Itu bukan peperangan, tapi tawuran. Gitu. Mak beda, beli mas. Jadi panglima naik kening, beli. Tak tahu ke rumus perang, ya, tak ajar teori perang, cuman semangatnya membela tanah air. Ini kan. Coba. Oleh karena itulah Nika sebagai saksi. Kenapa ayat ini landasan warga-warga Nahdlatul Ulama. Jadi NU juga mubasyiran, hadir di tengah-tengah umat untuk membawa pesan-pesan yang menggembirakan. Makanya kenapa pesan-pesan NU mengajak selalu membawa pesan-pesan gembira, membawa orang senang, ya. Jadi apa yang dilakukan model dakwah Nahdlatul Ulama itu melanjutkan estafet dakwahnya para sunan-sunan wali songo. Bagaimana Sunan Wali Songo? Apakah ada cerita sejarah Sunan Wali Songo menyampaikan Islam di tanah Jawa dengan peperangan? Curahan aliran darah? Tidak. Tapi dengan dialog kebudayaan, membawa berita yang menggembirakan, menyenangkan hati orang-orang di tanah Jawa. Tidak langsung oleh orang-orang kiai-kiai, ulama-ulama, Sunan-Sunan Wali Songo dirubah kebiasaan yang buruk, tidak langsung, tapi diberikan nilai di dalamnya, ada nilai-nilai Islam. Dulu orang-orang Nusantara terkenal dengan aliran atau agama Kapitayan. Agama Kapitayan. Agama Kapitayan. Kemudian Islam masuk, nah mulai diberikan pemahaman oleh Sunan Wali Songo. Dulu agama Kapitayan kalau menyembah namanya menyembah Sang Yang Toyo. Sang Yang Toyo itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan akal dan pikiran. Jadi ngadepnya ke barat, tulacek. Nah, namanya tulacek berdiri tegak. Nah, setelah itu mengangkat tangan. Sama dengan kita sholat. Tapi tidak Allahu Akbar. Itu sholatnya dulu. Sembahyangnya orang-orang Kapitayan, nenek-nenek moyang kita, Lombok. Bukan Hindu Buddha pertama, bukan. Jadi agama Kapitayan. Kapitayan. Islam masuk. Nah, kemudian dimasukkan nilai Islam. Yang awalnya hanya begini, nah dimasukkan Allahu Akbar. Lah ini penting. Kemudian juga tangannya diletakkan di sini. Istilahnya orang Nusantara adalah swadikep. Bahasa Madura sandekep. Nah, ini begini. Kenapa di sini ada filosofinya? Disinilah apa? Yaitu nafsu. Maka nafsunya digenggam agar tidak lari. Dikendalikan nafsu itu. Nah, ada filosofi-filosofinya.
Nah, itulah orang-orang dulu, ulama-ulama itu sampai kepada kita semuanya. Dulu orang itu mengagungkan apa? Yaitu ritus-ritus arwah-arwah dengan menghadirkan arwah menggunakan kemenyan. Kemenyan. Salah niatnya. Islam masuk tidak dirubah kemenyannya. Tidak dirubah. Kenapa? Karena kemenyan adalah simbol wewangian, harum, berupa harum. Apa? Terus dilanjutkan. Cuman itu niatnya untuk Allah. Ada bacaan-bacaan istighosah, tahlilan. Dulu tidak ada membaca kalimah la ilaha illallah. Islam masuklah. Menyannya tetap, membakar kemenyannya tetap. Kenapa? Karena at-tatayyub, kesenangan Rasulullah, wewangian. Bukan kemenyannya yang sunnah, tapi wewangiannya yang sunnah. Sekarang sudah mulai dikemas. Kemenyan sudah tidak mulai tapi tupa sebenarnya. Nah, tupa aja sudah ada yang canggih, sudah ada yang kerucut ya, bahkan sudah ada yang canggih teknologi. Nah, kayak seperti ini keng taduk rosak lah. Udah mere langsung rosak. Jadi teknologi ini canggih ya, canggih. Tidak usah ngoper pakai apa? Pakai api, tidak cukup elektrik. Nah, keng lah rosak oleh saminggu rosak. Nah ya itulah kelemahan dari teknologi. Namanya manusia yang buat rosak lah. Harum, minta harum apa? Itulah sunnah. Jadi tidak langsung di bumi hanguskan, ditendang ya. Kemarin ada apa namanya fenomena di mana? Di Lumajang, di apa itu yang menendang sesajen. Sesajen lah urusan kepolisian, ada yang NU tidak seperti itu, tak pas langsung sesajen yokpon, enggak, diberikan nilai-nilai Islam. Oh itu kan viral viral, tendang langsung, ini yang menyebabkan, tendang, dia lapor lagi, bengkot polisi lah, tidak boleh, orang punya keyakinan. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim, Allah dikedepankan. Itu semua hanya cara. Nahdlatul Ulama tidak. Oh itu lebih parah, orang-orang dulu itu lebih parah. Tapi damai. NU mengajak umat di tengah-tengah masyarakat. Nah itu yang dinamakan mubasyirat. Ya, dan ini semua tadi wasirajam muniro ada di tubuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Doakan mudah-mudahan NU semakin berkualitas dan jaya, semakin diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah menjadi pilar penebar dan penyebar kedamaian, kebahagiaan, kesempurnaan ajaran Rasulullah di tengah-tengah kehidupan umat, khususnya bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Tu aki muka-muka terasa ceje sarang Allah Subhanahu wa taala. Kita sejaja cukan-cukan muka-muka ceje sarang Allah, mulja sarang Allah Subhanahu wa taala bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.